Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian silahkan periksa lingkungan sekitar kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Silahkan dicek. Jika ada, silahkan buang terlebih dahulu supaya kita belajar dengan nyaman, tidak ada sampah di sekitar kita. Oke, silahkan. Kemudian ada yang tidak hadir. Oke, ada satu siswa yang tidak hadir. Siapa itu? Mas Amar. Oke, kenapa Mas Amar? Sakit. Oke. Semoga Mas Amar sudah cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat bergabung dengan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kalian pernah lihat gambar di sekolah? Nah, gambarnya itu ada di kantor sekolah, berupa seperti gulungan, tapi dia dipaparkan di sekolah, di kantor sekolah khususnya. Kalau kalian pernah masuk kantor, ada yang pernah lihat? Oke, Mas Alvan, apa itu? Benar sekali, bagus Mas Alvan. Kata Mas Alvan itu adalah peta. Nah, peta itu kan menggambarkan gambaran kecil dunia, ya kan? Itu adalah peta. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan yang namanya peta. Kemudian silahkan buka buku kalian perihal denah dan juga peta halaman 38 ya. Silahkan nanti simak setelah Bapak memaparkan materinya. Nah, yang pertama adalah denah terlebih dahulu. Sebelum kepada peta, kita ketahui pengertian daripada denah terlebih dahulu. Denah itu apa sih? Ada yang tahu? Pernah lihat denah? Nah, benar Mas Alif, yang kotak-kotak itu loh. Itu adalah denah. Nah, pengertiannya, denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak sesuatu. Contoh denah rumah dan sebagainya. Misalnya untuk menunjukkan letak benda. Bisa pula menunjukkan bagian dari sebuah ruang ataupun bangunan. Contohnya tadi denah rumah. Oke. Kemudian nanti di akhir materi Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu tahapan membuat denah atau membuat denah ya. Tahapan-tahapannya Bapak akan sebutkan di sini. Kalau yang pertama itu melakukan pengamatan. Kalian harus mengamati hal-hal yang terkait dengan denah tadi. Nah, hal itu adalah sketsa. Nah, yang pertama tadi mengamati ya. Selain kalian itu harus mengamati objek daripada denah itu. Kemudian membuat sketsanya sedikit demi sedikit. Kemudian sketsa tadi adalah rancangan kasar, yang mana sketsa denah berarti rancangan kasar denah. Kemudian pembuatan denah. Nah, di pembuatan denah ini kalian akan mempertegas dari hasil kasar sketsa tadi, yang merupakan hasil akhirnya nanti adalah denah yang sudah jadi. Denah itu tidak menggunakan skala. Nah, ada beberapa contoh denah rumah, nanti Bapak akan tunjukkan di layar ya. Bapak akan tunjukkan di layar. Nah, ini adalah contoh denah rumah. Kalian akan membuatnya nanti, mungkin denah sekolah ya. Kemudian peta. Nah, kita masuk kepada peta. Pengertian peta terlebih dahulu. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta itu dibuat dalam bidang datar seperti yang ada di kantor tadi ya. Peta dibuat dengan menggunakan ukuran tertentu. Peta memuat gambaran daerah atau wilayah, tentunya yang lebih luas dibandingkan denah. Oke, itu pengertian daripada peta ya. Nah, seperti yang kalian lihat di kantor itu adalah peta dunia. Kan luas tuh.
dari Indonesia sampai ke atas itu ke Rusia, ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya. Itu adalah peta dunia. Nah, kemudian ada komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Yang pertama memiliki judul peta. Judul peta merupakan nama dari peta. Seperti peta dunia tadi, itu adalah nama daripada peta. Judul peta dituliskan di atas peta. Biasanya di atas itu ada namanya, judul petanya. Kemudian peta itu memiliki komponen memiliki skala. Skala adalah perbandingan ukuran dan juga jarak. Yang 1:200.000 misalnya, 1:300.000 misalnya, itu adalah yang namanya skala. Terutama perbandingan antara gambar dan kondisi sesungguhnya. Jadi skala itu gambaran kecil dari gambaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian peta itu memiliki komponen yaitu memiliki legenda. Legenda merupakan lambang atau simbol sesuatu. Contoh kayak gambar pohon kelapa misalnya, itu di dalam legenda itu gambarnya itu hitam, cuman hitam, tapi gambarnya seperti pohon kelapa. Itu merupakan yaitu legenda, simbol sesuatu. Kemudian memiliki penunjuk arah. Peta yang dibuat harus memiliki penunjuk arah. Biasanya berupa simbol mata angin yang seperti bintang itu loh. Itu adalah mata angin. Nah, biasanya bentuknya bisa berupa tanda panah juga dan atau bintang. Misalnya tanda panah dengan huruf U di atasnya. Nah, itu merupakan penunjuk arah yang ada di peta. Kemudian komponen peta yang lain adalah memiliki indeks. Indeks merupakan kata kunci. Kata kunci keterangan tentang peta. Indeks disusun secara alfabetis. Kemudian memiliki keterangan tahun pembuatan peta. Nah, pembuatan tahun peta ini juga dituliskan ya dalam peta. Keterangan tahun pembuatan ini menunjukkan kapan peta tersebut dibuat atau dicetak. Nah, contoh sederhana peta nanti Bapak akan tunjukkan di sini. Nah, ini adalah contoh daripada peta. Kemudian nanti juga Bapak akan bagikan cara membuat peta, atau kalian akan membuat peta yang sederhana. Selain buat denah tadi, kalian akan mendapatkan tugas juga berupa pembuatan peta ya. Kemudian juga Bapak minta kalian akan, sebelum membuat peta dan juga denah tadi, kalian akan mengerjakan beberapa soal atau LKS yang akan Bapak share nanti dan akan Bapak bagikan lembar kerjanya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian akan bekerja dengan kelompok, nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2-3 orang ya. Oke, sekarang Bapak akan bagi kelompoknya. Silahkan kepada kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri, dan kelompok 3 itu di belakang. Oke, silahkan berpencar mengikuti kelompok-kelompok yang sudah Bapak tunjuk sebelumnya. Oke, sudah? Oke, sip. Selanjutnya setelah kalian membagikan itu, nanti ketika kalian sudah membuat denah dan juga petanya dan juga sudah mengerjakan soal-soalnya, untuk denah dan peta nanti kalian akan presentasikan di depan kelas ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, yang pertama silahkan kerjakan soalnya terlebih dahulu, baru nanti kalian membuat denah dan juga peta. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas menurut kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah mengerjakan semalamnya? Oh, kelompok 3 belum. Oke, kita tunggu kelompok 3 sebentar ya. Oke, bagaimana kelompok 3 sudah? Oke, alhamdulillah sudah. Oke, sekarang satu perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk mengambil nomor siapa yang presentasi terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 dapat nomor berapa? 3 ya. Oke, kelompok 3 dapat nomor 2.
Oke, kelompok 2 dapat nomor 1. Berarti kelompok 2 yang presentasi terlebih dahulu. Silahkan kelompok 2. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, cantik sekali ya gambar denah dan juga petanya. Semoga kelompok 1 dan kelompok 3 ini lebih bagus lagi. Oke, silahkan duduk untuk kelompok 2 tempatnya. Bagus sekali. Tepuk tangan sekali. Oke, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Ini ada gambar apa ini? Keren sekali ya petanya dan juga denahnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 1, silahkan maju ke depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, bagus sekali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan duduk terlebih dahulu. Keren-keren sekali peta yang kalian bikin ya, bagus sekali. Karena warnanya cantik, gambarnya keren, bagus lah. Kalian akan dapat nilai tinggi dari Bapak nanti. Oke. Nah, dari pembelajaran ini kita ketahui bahwa denah dan juga peta itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggambarkan bagian daripada satu bangunan atau bagian dari permukaan bumi, tapi dalam versi mininya supaya bisa dilihat secara visual dari gambar atau bidang datar. Nah, kemudian setelah melihat materi yang kalian sampaikan tadi, kita bersyukur kepada Allah bahwa peta ini dan juga denah menggambarkan dari sana kita bisa lihat gambaran kecilnya. Begini berarti gambaran permukaan bumi. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Oke, dengan berakhirnya presentasi yang kalian lakukan tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa penutup untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi juga berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di next pembelajaran atau next lesson. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.